Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak ibu semua? Masih, Bu. Nah, harus tetap semangat ya. Tetap semangat dalam diri kita masing-masing. Oke, anak-anak ibu semuanya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat kan? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa, kita awali proses pembelajaran kita ini dengan berdoa. Kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar ya, tanpa mendapatkan halangan dari mulai awal pembelajaran sampai nanti di akhir pembelajaran. Nah, mari kita awali proses PBM kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya. Mudah-mudahan doa yang kita ucapkan ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dalam pembelajaran pada pagi hari menjelang siang ini diberikan keselamatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan keberkahan. Amin. Anak-anak ibu semua, alhamdulillah sudah dapat hadir dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Walaupun ibu lihat masih ada ya anak ibu yang tidak hadir pada hari ini, mudah-mudahan anak-anak ibu yang tidak bisa hadir pada hari ini masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk anak-anak ibu semua, itu silakan kalian isi kolom absen yang sudah ibu share dalam grup WhatsApp kelas kita. Ingat, jangan sampai lupa ya, karena apa? Absen yang kalian isi ini akan menjadi bukti bahwa kalian anak-anak ibu semua hadir pada pertemuan kita di pagi hari ini. Baiklah, anak-anak ibu semua, tidak bosan-bosannya ibu mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan di saat pandemi seperti sekarang ini. Bagaimana caranya? Tentu kalian sudah tahu, karena ibu yakin dan percaya anak-anak ibu semuanya adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat ya. Pasti mengetahuinya bagaimana kita tetap menjaga kesehatan pada saat pandemi seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan membiasakan cuci tangan. Ya, sebelum dan sesudah melakukan suatu aktivitas. Tetap di rumah saja, dan seandainya Ananda semua terpaksa harus keluar rumah, maka Ananda semua harus membiasakan memakai masker. Terus selanjutnya itu jaga jarak dengan orang lain. Ya, dan yang terakhir itu adalah yang paling utama adalah menjaga pola asupan gizi. Supaya apa? Supaya tubuh Ananda semua tetap kuat dan sehat. Anak-anak ibu semua, untuk pembelajaran ya, di dalam proses pembelajaran ya, pembelajaran itu akan cepat masuk ke dalam memori kita kalau kita itu berpikiran positif.
Bagaimana berpikir yang positif itu? Kita niatkan dalam diri kita. Kita belajar itu memang untuk mencari ilmu. Ya, bukan karena takut kepada guru, bukan takut kepada orang tua, tetapi kita memang menuntut ilmu itu untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kalau kita sudah memiliki pikiran yang positif, maka proses PBM yang dijalani itu akan dapat dijalani dengan lancar. Nah, sekarang selanjutnya ya mengenai pembelajaran pagi hari ini, ya itu ada beberapa hal yang nanti akan kalian temui, ya, di mana di dalam proses PBM ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, ya itu ada 5. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ada 5. Apa saja yang 5 itu? Yang pertama, ya, dengan pembelajaran pada pagi hari ini, ya nanti akan mengembangkan sikap bertanggung jawab, ya, mendukung peran tokoh, komitmen perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ya dengan mempelajari materi kita ini, ya kalian diharapkan nantinya mampu menjelaskan peran dari tokoh perumus UUD Negara RI tahun 1945. Yang selanjutnya, ya nanti kalian diharapkan mampu menyimpulkan peran dan komitmen para tokoh dalam merumuskan dan mengesahkan UUD Negara RI tahun 1945. Dan yang terakhir itu adalah kalian dapat mencontohkan. Nah, ini yang paling utama dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Ananda semua nanti dapat mencontohkan ya bentuk dukungan terhadap pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu kita mampu mencerminkan kehidupan kita, ya kehidupan yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena kalian harus ingat, materi kita sebelum-sebelumnya, ya kita kan sudah membahas itu tentang perumusan Undang-Undang Dasar, tentang pengesahan Undang-Undang Dasar, dan tentang arti penting Undang-Undang Dasar. Dan sekarang ini adalah pertemuan kita yang terakhir pada KD ini, ya tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kalian coba perhatikan materi yang akan Ibu share. Untuk pembelajaran kita pagi hari ini, ya kita masuk materi kita mengenai peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, ya, yang mana kompetensi dasar itu menggali kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan indikator pencapaian kompetensi itu mengidentifikasi nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi. Ya, yang mana tujuan pembelajarannya ya sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu ada 5, ya, meyakini peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terus mampu mengembangkan sikap bertanggung jawab, mendukung peran tokoh dan komitmen perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Terus peserta didik mampu menjelaskan peran tokoh perumus UUD Negara RI tahun 1945 dengan tepat. Selanjutnya yang keempat itu mampu menyimpulkan peran dan komitmen para tokoh dalam merumuskan dan mengesahkan UUD Negara RI tahun 1945, dan yang terakhir itu adalah
diharapkan kalian semua nanti ya mampu mencontohkan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, mengenai tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini, tokoh-tokoh pendiri negara Indonesia itu merupakan putra terbaik bangsa ya yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia ya. Terus yang mana tokoh-tokoh para pendiri negara itu merupakan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakat pada waktu itu. Nah, siapa saja yang termasuk sebagai tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nah, sekarang silakan kalian simak video berikut. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, mari kita simak penjelasannya. Nah, tadi sudah kita lihat sama-sama mengenai peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, jadi itu beberapa tokoh yang berperan di dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mudah-mudahan setelah melihat video yang tadi, itu terjawab pertanyaan yang di sini tadi ya. Siapa saja yang termasuk sebagai tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, tadi ada beberapa tokoh yang termasuk ke dalam kelompok tokoh yang berperan dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa saja merekanya? Nah, ini. Coba, siapa yang tahu? Ini gambar siapa? Insinyur Soekarno. Bagus ya. Ini adalah gambar Insinyur Soekarno. Nah, terus yang ini orangnya ganteng, manis.
Hatta. Betul, Muhammad Hatta. Terus yang ini. Muhammad Yamin. Bagus ya, ini adalah Muhammad Yamin. Ya, ini tokoh-tokoh yang apa ya, yang berperan. Ah, ini siapa ini? Yo, ini tokoh siapa namanya? Beliau juga berperan di dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa beliau? Abi Kusno Jokro Sujoso. Ah, bagus ya. Beliau adalah Abi Kusno Cokro Suyoso. Ini orangnya ganteng, masih muda. Abdul Kahar Muzakir. Ah, betul ya, Abdul Kahar Muzakir. Nah, ini siapa? Haji Agus Salim. Ah, bagus, Sindil ya, Haji Agus Salim. Nah, ini. Mr. A. Amaramis. Ah, A. Maramis. Ini Mr. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo. Dan yang ini? Siapa yang ini? Ki Haji Wahid Hasim. Kiai Haji Wahid Hasim. Ya, jadi benar semua jawaban anak-anak ibu. Ya, itu adalah tokoh-tokoh yang berperan di dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk anak-anak ibu semuanya, tadi kita sudah sama-sama melihat video, sudah menyimak videonya, dan juga barusan kita juga sudah memperhatikan ya foto-foto dari tokoh-tokoh yang berperan di dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya coba siapa yang bisa ya di dalam kalian mengamati video peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba pertanyaan Ibu sekarang adalah apa pembelajaran yang dapat kalian ambil dari video tersebut? Ya, karena tadi kita sudah sama-sama memperhatikan, sudah sama-sama menyimak video tentang peran tokoh perumus UUD Negara RI tahun 1945. Coba siapa yang bisa memberikan ya pendapatnya setelah mengamati video yang Ibu tayangkan tadi? Saya, Bu. Oh, bagus ya, silakan. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari video tersebut adalah tokoh pendiri negara merupakan orang-orang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Bagus. Yang lainnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari video tersebut adalah para tokoh pendiri negara menunjukkan jiwa dan sikap kenegarawan yang tinggi. Ya, Jadi bagus sekali, Mary. Selanjutnya ada lagi anak Ibu? Saya, Bu. Ya, Henry. Pembelajaran yang dapat kami ambil dari video tersebut adalah tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Nah, iya, bagus sekali. Ada lagi?
Pembelajaran apa yang didapat dari video yang sudah ditampilkan tadi? Ada? Enggak, Bu. Oke, kalau tidak ada yang menyampaikan lagi tentang hasil pengamatan video yang sudah ditayangkan tadi, ya di sini Ibu mengulang dari semua jawaban kalian. Bagus semuanya. Ya, kalian berarti tadi sudah memperhatikan video tadi dengan benar-benar sehingga anak-anak Ibu semuanya bisa mengambil pembelajaran yang terdapat di dalam video tersebut. Apa saja tadi? Ada yang mengatakan tadi, ya anak Ibu tadi ada yang mengatakan tokoh pendiri negara Indonesia itu merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Ya, itu bagus sekali. Ya, tokoh pendiri negara itu putra-putra terbaik yang ada di negara Indonesia. Yang mana mereka itu memiliki kemampuan. Ya, memiliki kemampuan, memiliki visi yang mana ke depannya itu adalah untuk kebaikan dari bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya itu tadi juga ada anak ibu yang berpendapat, ya, setelah mengamati video, ya, mereka memberikan, ya, apa pembelajaran yang didapatkan bahwa tokoh pendiri negara itu merupakan orang-orang terpilih. Ya, kenapa dikatakan terpilih? Karena mereka itu adalah orang-orang yang tepat dapat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Ya, terus ada lagi teman kalian tadi ya, kalian Ibu apa tadi? Ada teman kalian tadi juga yang berpendapat bahwa para tokoh pendiri negara itu menunjukkan jiwa dan sikap kenegarawan yang tinggi yang mana lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, jadi itu adalah hasil pembelajaran yang didapatkan oleh kalian setelah mengamati video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan tadi. Nah, Ibu menambahkan sedikit mengenai ya pembelajaran yang dapat diambil dari video tersebut, yaitu ya di sini dengan mengamati video pembelajaran itu kita akan mengetahui ya kita bisa meneladani semangat dari para pendiri negara di dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, semangat yang seperti apa? Ya, misalnya semangat rela berkorban. Terus apalagi? Itu ada semangat nasionalisme. Apalagi? Nah, ada patriotisme, ada semangat persatuan dan kesatuan, ya. Terus ada menghargai pendapat orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, ya, pantang menyerah, semangat bekerja sama, semangat demokrasi, ya, semuanya itu adalah semangat-semangat yang dimiliki oleh para tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adakah anak-anak Ibu yang mau bertanya dari materi kita tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945? Ya, saya, Bu. Ya, Satria silahkan. Pertanyaannya, mengapa sila pertama Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar versi Piagam Jakarta harus diubah? Bagus sekali pertanyaannya. Ada anak Ibu yang bisa membantu menjawabnya? Ini erat kaitannya ya dengan materi kita sebelum-sebelumnya. Iya, saya, Bu. Ya, silakan. Jawabannya adalah perubahan pada sila pertama Pancasila pada Piagam Jakarta dilakukan untuk menghindari perpecahan bangsa Indonesia.
karena bangsa Indonesia tidak semuanya beragama Islam. Ya, bagus sekali. Ya, ada pertanyaan yang bagus, ada pula jawaban yang bagus. Ya, Ibu kasih aplaus untuk kalian yang bertanya dan yang menjawab. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Ya, Rosa, silakan. Pertanyaannya, lembaga apa yang berjasa terhadap pembentukan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hingga menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nah, iya. Bagus juga itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, lembaga apa sih yang berjasa terhadap pembentukan rancangan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 hingga menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ini ada pertanyaannya. Ada dua pertanyaan. Siapa yang merancangnya? Nanti siapa yang mengesahkannya? Nah, coba siapa? Anak ibu yang mana nih yang bisa menjawabnya? Ini ada dua pertanyaan nih, Sindil. Silakan, Sindil. Jawabannya, lembaga yang berjasa dalam pembentukan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah BPUPKI. Sedangkan yang berperan mengesahkannya menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah PPKI. Iya, bagus sekali. Ya, pertanyaan yang bagus dan usaha jawaban yang sangat bagus. Lembaga yang berjasa di dalam pembentukan rancangan Undang-Undang Negara RI tahun 1945 itu adalah BPUPKI. Sedangkan yang berperan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 itu adalah PPKI. Ya, bagus sekali. Ibu kasih aplaus buat anak-anak ibu ya yang sudah mengemukakan pertanyaan dan yang sudah mengemukakan jawaban dari pertanyaan dari kawan-kawannya. Hari ke hari kalian sudah banyak kemajuan. Ya, mudah-mudahan kedepannya itu akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Nah, selanjutnya ya, ini materi kita mengenai peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang Ibu contohkan tadi di bahan pembelajaran kita tadi, yaitu ada 9 tokoh, ya itu hanya anggota dari panitia 9 saja yang Ibu ambil, sedangkan yang lainnya masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, sekarang tugas kalian di dalam kelompoknya masing-masing, ya, kalian mencari tugas yang berhubungan dengan tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini. Kalian cari dari literatur mana saja. Baik dari buku materi kalian, dari bahan ajar, ya, baik itu juga dari internet. Ya, jadi tidak ada batasan dari mana jawaban itu bisa kalian cari. Nah, di sini Ibu kasih kesempatan kalian 5 menit untuk mencari biografi dari masing-masing tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, paham dengan tugas kelompoknya? Ambo. Sekarang kalian kerja di dalam kelompok kalian masing-masing. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah siap anak-anak Ibu? Dah, Bu. Oke. Tadi sudah mendapatkan tugasnya masing-masing ya, sesuai dengan yang sudah Ibu share ya. Sudah Ibu share di dalam grup WhatsApp. Nah, sekarang masing-masing yang mendapatkan tugas, silakan mempresentasikan hasil tugas yang sudah dikerjakannya. Siapa dulu yang mau mempresentasikan? Tokoh siapa dulu? Bu. Ya, silakan, Lisa. Dr. Insinyur Haji Soekarno, lahir Kusno
Sosrodiharjo lahir di Surabaya, Jawa Timur. 6 Juli 1901, meninggal di Jakarta 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun, adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 sampai 1966. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Bagus, ya, bagus Lisa. Selanjutnya, Saya, Bu. ya Henry. Dr. Andos Haji Muhammad Hatta lahir dengan nama Muhammad Hattar. Populer sebagai Bung Hatta. Lahir di Fort Decote, sekarang Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Hindia Belanda, 12 Agustus 1902, meninggal di Jakarta, 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun. Adalah pejuang, negarawan, ekonom, dan juga wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ya, bagus. Selanjutnya, Ya, Bu. ya Vina. Mr. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawalunto pada 23 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawalunto dan Padang Panjang. Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di Hollands Inlandse Sekolah atau HIS Palembang. Kemudian melanjutkan ke Algemene Middelbare School, AMS Yogyakarta. Bagus. Selanjutnya, Ya, Bu. ya silakan. Dr. Alexander Andries Maramis lahir di Manado, Sulawesi Utara. Hindia Belanda 20 Juni tahun 1897, meninggal di Indonesia tahun 1977. Usia 80 tahun. Adalah pejuang kemerdekaan Indonesia. Dia pernah jadi anggota KNIP, anggota BPUPKI dan Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia dan merupakan orang menandatangani uang Republik Indonesia pada tahun 1945. Selanjutnya, Saya, Bu. ya Mary. Abdul Kahar Muzakir. Profesor Ki Haji Abdul Kahar Muzakir adalah Rektor Magnificus yang dipilih Universitas Islam Indonesia untuk pertama kali dengan nama STI selama periode 1945 sampai 1948 dan 1948 sampai 1960. Ia adalah anggota BPUPKI. Bagus. Selanjutnya, Ya, Bu. ya Joni. Mr. Ahmad Suebarjo. Ahmad Suebarjo dilahirkan di Teluk Jambi, Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teuku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidi. Kakek Ahmad Suebarjo dari pihak ayah Ule Balang dan ulama Alehu. Sedangkan Teuku Yusuf adalah pegawai pemerintah dengan jabatan Menteri Polisi di wilayah Teluk Jambi, Karawang. Ibu Ahmad Suebarjo bernama Wardina. Ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di Teluk Kakung, Cirebon. Ah, bagus. Selanjutnya, Saya, Bu. ya Sindir. Haji Agus Salim. Agus Salim lahir dari pasangan Suetan Salim gelar Suetan Muhammad Salim dan Siti Zainab. Jabatan terakhir ayahnya adalah jaksa kepala di Pengadilan Tinggi Riau. Pendidikan ditempuh di Europeiske Tager School atau ELS, sekolah khusus anak-anak Eropa. Kemudian dilanjutkan ke Holger Burger School atau HBS di Batavia. Ketika lulus,
Ia berhasil menjadi lulusan terbaik di HBS se-Hindia Belanda. Oke, bagus. Selanjutnya. Bi Kusno Jokro Sujoso lahir di kota Karanganyar, Kebumen tahun 1897, meninggal tahun 1968. Adalah salah satu bapak pendiri kemerdekaan Indonesia dan menandatangan konstitusi. Ia merupakan anggota Panitia 9 yang merancang pembukaan Undang-Undang 1945, dikenal sebagai Piagam Jakarta. Setelah kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Presidensial pertama Soekarno dan juga menjadi penasihat Biro Pekerjaan Umum. Oke, selanjutnya. Ya, Bu. Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim lahir di Jombang, Jawa Timur 1 Juni 1914. Meninggal di Cimahi, Jawa Barat 19 April 1953. Pada umur 38 tahun adalah pahlawan nasional Indonesia dan Menteri Negara dalam Kabinet pertama Indonesia. Ia adalah ayah dari Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid, dan anak dari Hasyim Asy Arie, salah satu pahlawan nasional Indonesia. Wahid Hasyim dimakamkan di Tebolireng, Jombang. Hasil diskusi kalian sudah bagus semuanya. Ibu kasih aplaus buat kalian. Ya, itu merupakan nilai tambah untuk kalian atas keaktifan kalian mencari pengetahuan-pengetahuan. Ya, karena apa? Tidak terbatas pengetahuan itu harus dari guru. Ya, jadi ilmu itu bisa didapat dari mana saja. Ingat pepatah mengatakan alam tak kambang jadi guru. Oke, baik anak-anak ibu semuanya, itulah tadi hasil diskusi kelompok yang sudah kalian presentasikan satu persatu mengenai biografi ya. Dari tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mudah-mudahan materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini mempunyai manfaat yang besar buat kita di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti semangat, nilai semangat dari para tokoh pendiri negara tadi, ya baik nasionalisme, patriotisme, ya. Ibu tutup, Ibu ingatkan kembali kepada kalian, ya, itu di grup WhatsApp sudah Ibu share, ya, lembar kerja yang harus kalian kerjakan, dan itu nanti harus kalian buat, lembar jawabannya harus kalian kirim kepada Ibu. Ya, kalian japri saja sama Ibu, langsung ke WA Ibu. Jadi nanti akan Ibu nilai. Ya, itu menjadi tagihan yang harus diselesaikan. Anak-anak Ibu semuanya, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu ingatkan kembali, ya, jangan sampai lupa mengerjakan lembar kerja tersebut, ya, lembar kerja atau LKPD kalian. Terus ingat ketika kalian di rumah tetap menjaga kesehatan. Jaga kesehatan kalian, karena ingat sebentar lagi kalian akan ujian semester. Jadi jangan sampai nanti ketika ujian semester kalian dalam keadaan sakit. Anak-anak Ibu semua, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan kita hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.